Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layar YouTube-mu. Pada kesempatan ini, satu informasi kami bagikan untuk Bapak Ibu dimanapun berada di seluruh Nusantara. Dan seperti tampil di layar Bapak Ibu sekalian, disampaikan bahwa pertemuan Prabowo, ya, Presiden terpilih kita, dan Sri Mulyani hasilkan perubahan besar. Jadi Bapak Ibu, Bapak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani telah mengadakan pertemuan yang memberikan hasil perubahan besar menurut informasinya yang disampaikan di sini. Dan kira-kira apa isi dari pertemuan Bapak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani tersebut yang mengatakan bahwa memberikan hasil perubahan besar? Apakah juga termasuk soal kesejahteraan para ASN? Dan karena itu Bapak Ibu, ikutin informasinya di CNBC Indonesia dan simak sampai selesai. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada 9 September 2024 bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwono. Berbagai pembahasan menjadi daya tarik tersendiri seperti anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 serta rancangan undang-undang RUU APBN 2025. Saya bisa katakan di sini pertemuannya sangat-sangat hangat berlangsung hampir 3 jam, kata Thomas ditemui di kantornya Jakarta Rabu 11 September 2024. Thomas juga mengatakan Sri Mulyani merasa perlu menjelaskan kondisi APBN 2024 di 3 bulan terakhir ini. Setelahnya, barulah Sri Mulyani menjabarkan mengenai rancangan APBN 2025 yang tengah dibahas di DPR dan akan menjadi APBN pertama Prabowo. Dan Bapak Ibu, kilas balik Sri Mulyani dan Prabowo. Pertemuan yang hangat antara Sri Mulyani dan Bapak Prabowo pada awal pekan ini cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, hubungan Sri Mulyani dan Prabowo seringkali dinilai masyarakat cukup berjarak. Rumor soal perbedaan pandangan dan sikap dalam mengelola keuangan negara menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar, khususnya soal sikap Prabowo yang dinilai cukup agresif dalam mendorong ekonomi Indonesia. Sementara Sri Mulyani cenderung lebih berhati-hati. Hal ini bahkan tidak hanya disorot oleh warga RI, melainkan hingga media asing. Kemungkinan Menteri Keuangan Indonesia yang disegani tidak akan menjadi bagian dari kabinet baru di bawah pemimpin baru, Prabowo Subianto, mengkhawatirkan investor dan ekonom, muat media Jepang Nikkei Asia. Dikatakan media tersebut beberapa janji pemilu Prabowo sangat ambisius dan telah menimbulkan kekhawatiran fiskal. Lembaga pemeringkat kredit mengatakan Indonesia berisiko menghabiskan anggarannya jika Prabowo memenuhi janjinya untuk memberikan makan siang gratis di sekolah kepada hampir 80 juta anak dan lebih dari 4 juta ibu hamil setiap tahunnya, muatnya. Pada saat itu, bahkan Prabowo sudah mengatakan hal tersebut tak akan jadi masalah, walau rasio utang RI terhadap PDB akan mencapai 50%, naik dari hampir 40%. Indrawati dilaporkan tidak setuju dengan Prabowo dalam berbagai masalah, mulai dari pengadaan peralatan militer hingga kesejahteraan sosial. Perselisihan yang semakin meningkat di antara mereka menjelang pemilu 14 Februari bahkan telah memicu spekulasi bahwa ia akan mengundurkan diri lebih awal karena Jokowi meningkatkan dukungan terhadap Prabowo melalui serangkaian kebijakan populis. Muat media tersebut lagi menyebut nama belakang Sri Mulyani. Sikap Sri Mulyani pun ketika ditanya perihal makan siang gratis dianggap berbeda pandangan dengan Prabowo, khususnya setelah ia tidak bisa menjawab perihal anggaran makan siang gratis yang ada di APBN. Beberapa bulan kemudian, Sri Mulyani bersama dengan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, melakukan konferensi pers mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Lebih lanjut, Sri Mulyani akhirnya buka suara perihal makan bergizi gratis.
dengan anggaran 71 triliun pada 2025. Tujuannya juga untuk menciptakan anak cerdas, tapi juga multiplier efek untuk UMKM dan daerah, kata Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta. Sebagai informasi, program itu berupa pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan. Langkah Sri Mulyani yang tetap mendukung program MBG yang juga merupakan program andalan Prabowo ini memicu isu soal majunya beliau sebagai Menteri Keuangan di era Prabowo. Ekonom senior Indef yang juga merupakan guru besar ekonomi IPB, Didin S. Damanhuri mengatakan Sri Mulyani yang menjadi Menteri Keuangan selama 10 tahun terakhir terpantau mampu menjaga stabilitas makroekonomi di dalam negeri serta disiplin dalam mengelola fiskal. Hemat saya beliau ini woman of stability, jadi prudent dalam menata keuangan makro, kata Didin kepada CNBC Indonesia Jumat 13 September 2024. Di pasar uang, nama Sri Mulyani menurut Didin juga memang dipercaya, terbukti dari defisit APBN yang selalu bisa dipenuhi dengan utang. Hingga akhirnya, utang 10 tahun terakhir terus membengkak mencapai 8.502,69 triliun, belum termasuk utang BUMN dan obligor BLBI yang belum terkumpul. Tetapi itu kan stabilitas fiskal, ada bos terutang, jadi justru selama 10 tahun terakhir dalam sejarah ada akumulasi utang terbesar dibanding pemerintahan sebelum-sebelumnya, tutur Didin. Kendati dari sisi stabilitas, Didin mengakui keandalan Sri Mulyani. Namun ia sanksi bahwa pelaku pasar keuangan di sektor real masih menaruh hati pada Sri Mulyani. Sebab beberapa tahun terakhir PHK marak terjadi di tengah ketatnya belanja negara, ditambah pula dengan terus menyusutnya jumlah kelas menengah. Hasil pertemuan Prabowo Sri Mulyani. Dan Bapak Ibu, ikutin dan simak apa hasil pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani. Rancangan anggaran belanja kementerian lembaga seusai pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani menjadi sebesar 1.160,08 triliun dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Badan Anggaran atau Banggar DPR sebesar 1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non-kementerian lembaga berkurang menjadi 1.541,35 triliun dari sebelumnya 1.606,78 triliun. Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilakukan Ibu Menkeu dengan Pak Presiden terpilih terakhir kemarin siang, kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwarta saat rapat kerja dengan Banggar DPR Jakarta dikutip Rabu 11 September 2024. Kendati terjadi perubahan, namun defisit anggaran yang rancangannya sebesar 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB berubah lantaran pembengkakan belanja kementerian lembaga itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non-kementerian lembaga. Sebagai informasi, jika defisit anggaran ini benar terjadi sebesar 616,19 triliun, maka hal ini akan menjadi defisit terbesar Indonesia sejak 2022 yang pada saat ini sebesar 840,2 triliun. Defisit anggaran RI. Dan Bapak Ibu, inilah gambaran grafik defisit anggaran mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024 dan dalam rancangan APBN 2025. Dengan naiknya anggaran kementerian lembaga, artinya pemerintahan Prabowo akan berfokus pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwarta saat rapat kerja dengan Banggar DPR menyampaikan bahwa Prabowo telah menyusun secara rinci anggaran untuk 86 kementerian lembaga di bawah kepemimpinannya. Setidaknya ada 10 besar kementerian lembaga dari 86 yang mendapat persetujuan dari Prabowo
untuk mendapat anggaran paling jumbo pada 2025 mendatang. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan. Jika dilihat lebih rinci, 10 kementerian ini memiliki total dana yang mengalami kenaikan 15,77% jika dibandingkan dengan RAPBN 2025, yakni dari 797 triliun menjadi 922,7 triliun. Lebih lanjut, Kejaksaan Republik Indonesia yang sebelumnya masuk ke dalam top 10 kementerian dengan anggaran terbesar akhirnya tersingkir dan diganti oleh Badan Gizi Nasional dengan anggaran 71 triliun. Nah, inilah top 10 anggaran jumbo di kementerian ya untuk tahun 2000 di rancangan APBN 2025 seperti tadi kita sebutkan tadi ya. Isa juga menambahkan bahwa terdapat 15 kementerian atau lembaga bahkan mendapat tambahan anggaran khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam era APBN 2025 senilai 4,8 triliun. Tambahan yang dimasukkan ke kementerian lembaga itu seiring dengan adanya penetapan anggaran untuk program-program unggulan Prabowo yang disebut dengan program Quick Win Presiden terpilih Prabowo Subianto 2025 yang senilai 113 triliun. Dengan demikian, total tambahan anggarannya sebesar 117,87 triliun dalam rancangan APBN 2025. Selain ada perubahan dari sisi anggaran ini, 7 asumsi dasar ekonomi makro Indonesia dalam era APBN 2025 juga tampak ada perbedaan dengan APBN 2024. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2%, mengindikasikan pemerintahan baru tidak terlalu agresif. Padahal dalam berbagai kesempatan, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-8%, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang justru relatif melemah ke level 16.100 per US. Hal tersebut terjadi di tengah perekonomian global yang masih belum cukup baik hingga ketidakpastian global yang masih akan terjadi. Dan Bapak Ibu, itulah isi dari pertemuan Bapak Prabowo, ya Presiden terpilih, dengan Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa menghasilkan perubahan besar. Dan demikian saja, sampai ketemu kembali. Salam.